Buat laporan palsu, korban begal diperiksa polisi. Empat pelaku pembunuh prajurit TNI dibekuk polisi. Geger, polisi baku tembak dengan pencuri motor di Cikupa. Jajan Batagor usai beraksi, pencuri motor ditangkap warga. Halo, selamat pagi pemirsa setia Catatan Kriminal. Senang sekali kami kembali hadir menyapa Anda dalam program yang menyajikan informasi seputar kejahatan yang terjadi di tengah masyarakat dari penjuru Nusantara. Bersama saya Abdi Azwar Sahi selama 1 jam ke depan, berikut kita awali Catatan Kriminal selengkapnya. Pemirsa, seorang akuntan salah satu perusahaan diperiksa aparat kepolisian lantaran diduga membuat laporan palsu menjadi korban pembegalan di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Pelaku diduga membuat laporan palsu guna menghindari biaya kredit laptopnya senilai 27 juta rupiah. Pria berinisial AC warga Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat ini dibawa pihak kepolisian unit Resmob Satreskrim Polrestro Jakarta Barat, Kamis 23 Juli 2026 malam. Petugas membawanya karena menduga pria ini membuat laporan palsu terkait aksi pembegalan laptop yang menimpa dirinya. Dugaan laporan palsu ini terbongkar usai petugas melakukan penyelidikan dengan mendatangi lokasi kejadian di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Petugas memeriksa rekaman kamera CCTV dan hasilnya tidak ada kejadian pembegalan. Dari pemeriksaan sementara, pria ini mengaku membuat laporan palsu lantaran menghindari biaya kredit laptopnya yang senilai 27 juta rupiah. Bahkan demi memuluskan laporannya, pria ini rela melukai lengan kirinya dengan gunting saat membuat laporan ke petugas. Kami dari unit Resmob Polres Metro Jakarta Barat kali ini sedang menangani kasus pencurian dengan kekerasan yang dilaporkannya. Jadi setelah kami dalami, kami lakukan penyelidikan, ternyata kejadian itu tidak benar. Maksudnya korban tersebut melaporkan ke pihak kepolisian bahwa dia dibegal. Ternyata tidak seperti itu. Ternyata yang benar setelah kami lakukan penyelidikan bahwa korban sebenarnya tidak terjadi kejadian seperti itu, hanya mengarang cerita guna dengan dasar laporan polisi, korban bisa mengajukan kepada kredit, sebenarnya kredit laptop dia, tidak membayar kredit. Dan kami lakukan penyelidikan, sebenarnya laptop itu bernilai 27 juta, namun dia baru bayar sekitar 5 kali. Jadi dengan dasar laporan bahwa dia dibegal di wilayah Cengkareng, dengan dasar laporan polisi, dia mengajukan keberatan kepada pihak yang memberi kredit. Atas laporan palsu yang dilakukannya, pria ini meminta maaf kepada pihak kepolisian dan segera mencabut laporannya. Selamat malam, saya Andi Chandra. Saya memohon maaf kepada tim kepolisian Republik Indonesia, tim Polsek Cengkareng, dan Polres Jakarta Barat atas laporan palsu saya di Polsek Cengkareng terkait dengan barang saya yang dijamret atau dibegal. Motif saya melakukan itu karena saya ingin klaim asuransi dan menghentikan cicilan. Itu semua disebabkan karena ekonomi. Dan saya memohon maaf atas laporan yang saya buat. Saya bersedia untuk mencabut laporan tersebut dan tidak akan mengulanginya kembali. Meski korban telah meminta maaf, polisi tetap melakukan pendalaman kasus laporan palsu yang dilakukannya. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Misteri tewasnya prajurit TNI di kawasan perumahan Pondok Hijau Golf Kecamatan Kelapa II, Kabupaten Tangerang terungkap. Petugas mengamankan sejumlah orang yang diduga terlibat kurang dari 24 jam. Di mana petugas tengah mendalami motif pembunuhan.
Rekaman CCTV merekam detik-detik sesaat seorang pria dikeroyok sejumlah orang di kawasan perumahan Pondok Hijau Golf, Desa Curug Sangereng, Kelapa II, Kabupaten Tangerang. Aksi kekerasan itu berujung pada penusukan yang menyebabkan korban meninggal dunia. Bermodalkan rekaman CCTV dan keterangan saksi, petugas gabungan dari Polres Tangerang Selatan dan Subdit Jatanras Polda Metro Jaya mengungkap kasus ini dalam waktu kurang dari 24 jam. 3 orang terduga pelaku ditangkap, sementara 1 orang lainnya menyerahkan diri ke Subdit Jatanras Polda Metro Jaya pada Minggu, 26 Juli 2026 malam. Pada Senin 27 Juli 2026 malam, Detasemen Polisi Militer TNI turut mengamankan 3 orang lainnya yang hingga saat ini masih berstatus saksi. Ketiganya kemudian diserahkan ke Polres Tangerang Selatan guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Dari hasil penyelidikan, polisi mengidentifikasi korban bernama Arif Budi Sampurna, seorang prajurit TNI Angkatan Darat yang bertugas di Yonif TP 804 Cendrawasih, Papua. Hasil otopsi menunjukkan korban mengalami 10 luka tusuk, masing-masing 5 luka pada bagian depan dan 5 luka pada bagian belakang tubuh. Usai proses otopsi selesai, jenazah korban diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan di kampung halamannya. Bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 19 Juli 2026, sekira pukul 7 pagi, kami mendapatkan laporan dari masyarakat adanya penemuan jenazah laki-laki yang berada di Jalan Raya Pondok Indah Hijau Golf, depan pertigaan klaster di daerah Curug, Kelapa II, Kabupaten Tangerang. Dari penemuan jenazah tersebut, kami Polres Tangerang Selatan bersama dengan Polsek Kelapa II melakukan olah TKP, mengikut sertakan Inafis, dan dapat ditemukan bahwa ada 1 jenazah pria inisial ABS dengan pekerjaan TNI Angkatan Darat, Satuan Yon TP 804 Cendrawasih, Papua, di mana kita temukan yang bersangkutan almarhum sudah tidak bernyawa dengan ada luka tusukan. Di situ kami membawa jenazah ke RSUD Tangerang. Dari baket tersebut, kami Polres Tangerang Selatan berkoordinasi dengan Denpom 1 Jaya Tangerang dan Korem 052 Wijaya Krama untuk mengidentifikasi jenazah tersebut. Setelah itu kami bersama-sama juga dengan rekan-rekan TNI untuk melakukan penyelidikan. Alhamdulillah pada Minggu malam kita telah menangkap 3 orang pelaku. Di sini yang bersangkutan melakukan pemukulan secara bersama-sama kepada korban. Kami juga di backup oleh Ditreskrim Polda Metro Jaya dan Subdit Jatanras Barreskrim Polri. Dari 3 pelaku tersebut, kami mengamankan beberapa baju yang digunakan para pelaku dalam berbuat, dan tidak lama kemudian 1 orang pelaku penusukan mengamankan diri, menyerahkan diri ke Subdit Jatanras Polda Metro Jaya, yang selanjutnya dari Polda Metro Jaya dilimpahkan kepada kami. Hingga saat ini terdapat 4 orang tersangka terhadap perbuatan ini. Saat ini juga kami sedang melakukan pemeriksaan mendalam terhadap 3 orang calon tersangka terduga pelaku, yang dimana tadi malam diamankan oleh rekan-rekan dari Denpom Jaya 1 Tangerang. Dari 3 orang tersebut kita masih lakukan pendalaman dan kita segera lakukan gelar perkara untuk menentukan status yang bersangkutan. Pak, izin Pak, untuk luka korban itu di mana aja Pak? Baik, dari hasil pemeriksaan luka korban ada di depan 5 tusukan dan di belakang 5 tusukan. Bapak, kan ada 4 tersangka ya, 4 ini mereka saling kenal dengan korban, dan apakah mereka juga keluarga sipil atau mati? Baik, kalau dari 4 tersangka merupakan warga sipil, di mana bertemu di satu tempat sate taichan di daerah Kelapa II. Dan saling kenal nih Pak ya? Sama korban? Tidak saling kenal. Tidak saling kenal. Ya. Oh, untuk peran masing-masing apa aja sih Pak? Peran masing-masing dapat saya jelaskan bahwa 1 tersangka inisial BR, umur 36 tahun, perannya mengejar korban. Kemudian yang kedua, inisial RRG, umur 22 tahun, memukul korban, mengejar korban menggunakan sepeda motor. Kemudian inisial MKN, 27 tahun, mengejar korban. Kemudian yang terakhir adalah inisial EYR, 21 tahun, mengejar korban, memukul korban, dan menusuk korban menggunakan sebilah pisau. Artinya menusuk 1 orang aja? Ya, sementara 1 orang. Tidak menutup kemungkinan petugas menetapkan status 3 orang yang diamankan Denpom TNI ditingkatkan menjadi tersangka apabila ditemukan bukti yang cukup. Dari Tangerang Selatan, Banten, jurnalis Info TV melaporkan.
Sementara itu, aparat kepolisian baku tembak dengan pencuri motor di kawasan Bundaran 3 Citra Raya Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten pada hari Jumat 24 Juli 2026. Peristiwa tersebut menggegerkan warga dan pengguna jalan yang melintas di lokasi. Aksi baku tembak pengendara sepeda motor terjadi di kawasan Bundaran 3 Citra Raya Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten, Jumat 24 Juli 2026. Baku tembak terjadi saat situasi jalan ramai dilalui pengguna jalan. Menurut keterangan sejumlah saksi, baku tembak bermula saat dua motor terjatuh. Kemudian pengendara saling mengejar sembari menembakkan senjata api. Baku tembak terhenti setelah salah satu pengendara motor melarikan diri dengan membonceng sepeda motor temannya ke arah Citra Avenue. Usai video viral, Polresta Tangerang mengonfirmasi kejadian ini merupakan penyergapan komplotan pencuri motor atau curanmor. Pria berbaju putih yang terlihat mengejar adalah polisi dari Polda Metro Jaya yang sedang melacak pencurian motor Honda Beat Deluxe. Namun saat akan ditangkap, komplotan pencuri ini melakukan perlawanan sengit menggunakan senjata api. Petugas mengamankan satu unit sepeda motor pelaku yang ditinggalkan di lokasi sebagai barang bukti. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, dua pencuri sepeda motor diarak warga saat jajan batagor usai beraksi di kawasan Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara pada hari Rabu 29 Juli 2026 dini hari. Satu dari dua pelaku dihakimi warga sebelum diamankan oleh petugas kepolisian. Kerumunan warga ini menyoraki dua pencuri sepeda motor yang tertangkap warga saat jajan batagor usai beraksi di kawasan Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara, Rabu 29 Juli 2026 dini hari. Keduanya dibawa petugas tim gabungan Polsek Cilincing, Jatanras Polres Metro Jakarta Utara, dan Brimob Ion B Polda Metro Jaya yang sedang berpatroli. Warga berhasil menangkap kedua pelaku karena mengenali wajah pelaku dari rekaman CCTV yang sebelumnya beredar luas. Dari hasil pemeriksaan awal, pelaku mengaku sepeda motor hasil curian telah dijual ke wilayah Tanjung Priuk. Sementara 3 anggota komplotan lainnya masih dalam pengejaran petugas. Petugas mengimbau masyarakat agar tidak menjadi hakim utama dan menyerahkan proses hukum kepada aparat yang berwenang. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, seorang guru olahraga di SDN 017 Balikpapan Timur diduga menjadi korban pengeroyokan setelah menegur seorang murid yang kedapatan mengendarai sepeda motor sambil merokok. Teguran berujung musibah, inilah yang dialami seorang guru olahraga di SDN 017 Balikpapan Timur, Kalimantan Timur. Dirinya dikeroyok di rumahnya di kawasan Teritip, Balikpapan Timur, oleh sejumlah orang usai menegur salah seorang murid yang kedapatan mengendarai sepeda motor sembari merokok. Berdasarkan informasi yang beredar, aksi pengeroyokan itu diduga terjadi usai teguran korban diadukan kepada keluarga salah seorang siswa. Akibat kejadian ini, korban mengalami luka di kepala dan wajah. Korban kemudian menjalani visum serta melaporkan peristiwa ini ke Polresta Balikpapan agar diproses sesuai hukum yang berlaku. Saat ini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan dengan memeriksa sejumlah saksi dan mengumpulkan barang bukti guna mengungkap kronologi lengkap serta pihak-pihak yang diduga terlibat dalam kasus pengeroyokan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang pedagang martabak mini menjadi korban pencurian saat tertidur di lapaknya di Petukangan Utara, Pesanggerahan, Jakarta Selatan pada hari Selasa 28 Juli 2026. Ponsel dan uang hasil dagangan milik korban raib. Rekaman CCTV merekam aksi dua orang pencuri yang mendatangi lapak martabak mini saat korban tengah tertidur di Jalan AMDX Petukangan Utara, Pesanggerahan, Jakarta Selatan pada Selasa 28 Juli 2026. Kedua pelaku diduga mengambil satu unit telepon genggam serta uang hasil dagangan yang berada di lokasi usaha korban. Setelah menguasai barang korban, kedua pelaku segera meninggalkan lokasi. Sementara korban baru mengetahui uang dan barangnya hilang setelah terbangun dari tidurnya. Peristiwa ini menjadi pengingat bagi para pedagang agar tetap meningkatkan kewaspadaan dan menjaga barang berharga, terutama saat beristirahat di lokasi usaha. Mutiara Aina Putri, tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Kecurigaan seorang pengemudi ojek online berhasil menggagalkan dugaan aksi pencurian sepeda motor di Kota Medan, Sumatera Utara pada hari Selasa malam 28 Juli 2026. Satu unit sepeda motor yang diduga hasil curian diamankan oleh petugas kepolisian usai dirampas dari pencuri yang membawanya. Rekaman video memperlihatkan petugas kepolisian mengamankan satu unit sepeda motor yang diduga hendak dibawa kabur pelaku di kawasan Menteng 7 PT KAI, Kota Medan, Sumatera Utara pada Selasa malam 28 Juli 2026. Peristiwa ini bermula saat seorang pengemudi ojek online menaruh curiga terhadap dua pria yang mendorong sepeda motor dengan tergesa-gesa di kawasan Menteng 7 PT KAI. Setelah menerima informasi dari pengemudi ojek online, petugas kepolisian melakukan pengejaran terhadap dua terduga hingga Simpang Pelangi. Salah satu terduga sempat dicegat, namun berhasil melarikan diri menggunakan sepeda motor Yamaha Aerox ke arah Amplas. Sepeda motor yang diduga akan dibawa kabur berhasil diamankan dan kini berada di Polsek Medan Kota. Hingga kini polisi masih menunggu laporan resmi korban serta melakukan penyelidikan lebih lanjut. Mutiara Aina Putri, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang pria diamankan warga usai diduga melakukan aksi begal payudara di kawasan Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pelaku kemudian diserahkan ke Polres Metro Depok guna proses pemeriksaan. Warga berkerumun mengintegrasi seorang pria yang diduga melakukan aksi begal payudara di kawasan Pura Bojonggede menuju Tajur Halang, tepatnya di sekitar Kafe Kebon Jati, Depok, Jawa Barat. Meski sempat geram, warga dapat menahan emosi untuk tidak menghakimi terduga pelaku. Berdasarkan informasi, terduga pelaku merupakan warga Kampung Susukan, sedangkan korban diketahui merupakan warga Kampung Nanggela. Saat ini pelaku diamankan di Polres Metro Depok guna proses pemeriksaan. Peristiwa ini menjadi pengingat bagi masyarakat perempuan agar tetap meningkatkan kewaspadaan saat beraktivitas di ruang publik. Jika mengalami atau menyaksikan kejadian serupa, segera laporkan kepada pihak kepolisian agar dapat segera ditindaklanjuti. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi kriminal lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam Catatan Kriminal. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Catatan Kriminal. Kita lanjutkan informasi dari Subdit Resmob Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Menangkap 3 pelaku pencurian dengan modus pecah kaca yang mencuri uang nasabah senilai 1,2 miliar rupiah. Petugas menghadiahi timah panas kepada ketiganya akibat melawan saat penangkapan. Sartono, Murdini, dan Marwan hanya bisa meringis kesakitan setelah dihadiahi timah panas tim Subdit Resmob Direskrimum Polda Metro Jaya. Ketiga pelaku ini merupakan komplotan pelaku pencurian lintas provinsi dengan modus pecah kaca. Menurut Panit 1 Subdit Resmob Polda Metro Jaya, AKP Pendi Wibison, komplotan ini ditangkap di tempat berbeda. Sartono ditangkap di Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sementara Murdini dan juga Marwan ditangkap di Bengkulu. Aksi terakhir komplotan yang juga merupakan satu keluarga ini terjadi pada 9 Juni di wilayah Jakarta Barat. Mereka mencuri uang nasabah sebesar 1,2 miliar rupiah. Ini dari Subdit Resmob Polda Metro Jaya telah mengamankan 3 orang terduga pelaku pecah kaca di bawah pimpinan Kasubdit Resmob AKBP Resa Marasambesi. 3 orang tersebut kami amankan secara terpisah. Yang pertama kami amankan di Cilengsi dan kedua pelaku lainnya kami amankan di Bengkulu, dan masih ada 2 DPO lainnya. Untuk aksi terakhir pelaku di mana, Pak? Untuk aksi pelaku terakhir yang termonitor di Subdit Resmob pada tanggal 9 Juni, mereka melakukan aksinya di wilayah Jakarta Barat. Di waktu itu jam 11.30 korban saat melakukan pengambilan uang di salah satu bank swasta. Di situ mereka diikutin oleh 5 orang, yang mana 3 orang sudah kami amankan, yang bermodus pecah kaca.
Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya mengimbau kepada seluruh masyarakat yang ingin menarik uang dalam jumlah besar agar meminta pengawalan petugas. Layanan pengawalan ini diberikan secara gratis. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Sementara itu, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya membongkar sindikat penyebaran konten hoaks dan provokatif yang beroperasi secara terorganisir di media sosial. Petugas mengamankan 8 orang dan ditetapkan sebagai tersangka. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya mengungkap sindikat penyebaran konten hoaks, fitnah, dan juga provokasi yang dijalankan secara terorganisir melalui berbagai platform media sosial. Penyidik menetapkan 8 orang sebagai tersangka dengan pembagian tugas yang berbeda, mulai dari perekrut dan juga penyandang dana, pembuat dan editor konten, pengelola akun media sosial, hingga pihak yang bertugas meningkatkan jangkauan serta menyebarkan konten secara masif. 6 tersangka berinisial ADIK, BCK, AYV, YAP, YNI, dan juga MMA ditangkap dan ditahan di rutan Polda Metro Jaya. Sementara 2 tersangka lain berinisial G dan juga S ditetapkan berdasarkan hasil pengembangan penyidikan. Dalam pengungkapan kasus ini, penyidik menyita 11 unit telepon seluler, 2 laptop, 1 iPad, 2 flash disk yang berisi konten diduga melanggar hukum, serta uang tunai sebesar Rp220 juta yang diduga merupakan hasil pembayaran proyek penyebaran konten. Petugas masih mendalami kasus guna mengungkap akun dan isu yang juga digunakan dalam aktivitas propaganda digital ini, termasuk menelusuri kemungkinan adanya penggunaan dana negara yang berpotensi membuka unsur tindak pidana korupsi apabila ditemukan alat bukti yang cukup. Perbuatan-perbuatan melawan hukum yang dilakukan di media sosial telah mengganggu stabilitas sosial, stabilitas ekonomi, politik, dan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat. Berawal dari peristiwa hukum yang dilaporkan di Polda Metro Jaya, Ditreskrimum Polda Metro Jaya telah melaksanakan serangkaian kegiatan penyelidikan dan penyidikan terhadap sindikat propaganda digital yang terorganisir dengan melakukan publikasi pemberitaan hoaks, fitnah, provokasi secara terorganisir dengan peran-peran sebagai berikut. 1. Sebagai perekrut dan pembiayaan. Kemudian yang kedua sebagai pembuat konten. Yang ketiga sebagai penyebar konten. Yang keempat, perbantuan untuk mengangkat konten atau sering disebut dengan istilah booster. Dan yang kelima, penyebaran konten secara masif untuk blasting. Para tersangka dijerat dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan ancaman pidana maksimal 8 tahun penjara dan denda hingga Rp2 miliar. Penyidik juga mendalami dugaan pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang memiliki ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara dan denda hingga Rp6 miliar. Polisi mengimbau masyarakat agar lebih bijak dalam menggunakan media sosial dengan selalu memverifikasi setiap informasi sebelum menyebarkannya guna mencegah penyebaran hoaks, fitnah, dan provokasi di ruang digital. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Polda Metro Jaya membongkar jaringan peredaran narkotika golongan 2 jenis etomidet yang diduga terhubung dengan jaringan internasional. Petugas menangkap 4 orang tersangka bersama barang bukti 8.698 cartridge etomidet di 6 lokasi berbeda di Jakarta Barat dan Jakarta Selatan. Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya mengungkap kasus peredaran narkotika golongan 2 jenis etomidet yang diduga menjadi bagian dari jaringan internasional. Pengungkapan ini berawal dari informasi masyarakat mengenai dugaan transaksi narkotika di kawasan Jakarta Selatan pada 21 Juli 2026. Petugas mengamankan 4 orang tersangka, 1 diantaranya merupakan wanita. Keempat tersangka diamankan di 6 lokasi berbeda. Penangkapan pertama menyasar tersangka berinisial R dengan barang bukti 3 cartridge etomidet yang disimpan di dalam sebuah paper bag. Penangkapan kedua menyasar salah satu rumah di Jakarta Selatan.
Di lokasi ini, petugas menangkap tersangka berinisial AG dan juga menyita 171 cartridge etomidate beserta dengan barang bukti pendukung lainnya. Dua tersangka lain yaitu AF dan juga AM ditangkap di apartemen di Jakarta Selatan dengan barang bukti 4.384 cartridge etomidate yang disimpan di dalam koper dan tas. Pada 23 Juli 2026, petugas kembali menemukan 4.140 cartridge etomidate di lokasi berbeda di Jakarta Selatan. Polda Metro Jaya berhasil mengungkap peredaran narkotika golongan 2 jenis etomidate jaringan internasional di 6 TKP berbeda di wilayah Jakarta Barat dan Jakarta Selatan dengan barang bukti sebanyak 8.698 piece cartridge berisikan etomidate serta 4 orang tersangka terdiri dari 3 orang laki-laki inisial R, AF, dan AG serta 1 orang perempuan inisial AM. Untuk selanjutnya, barang bukti dan tersangka akan dilakukan penyidikan lebih lanjut di Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya. Total barang bukti yang disita petugas 8.698 cartridge etomidate dari 6 tempat kejadian perkara di Jakarta Barat dan Jakarta Selatan. Keempat tersangka kini menjalani proses penyidikan lebih lanjut di Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, mengaku sebagai pemilik laptop, seorang pria menggasak laptop di tempat servis komputer di Kota Medan, Sumatera Utara pada hari Senin 27 Juli. Pelaku mengelabui penjaga toko yang merupakan siswa PKL. Rekaman CCTV ini menjadi bukti pencurian laptop di toko servis komputer di Jalan Pahlawan, Kota Medan, Sumatera Utara pada Senin 27 Juli 2026. Mengaku sebagai pemilik laptop, pria ini meminta siswa PKL yang menjaga toko memberikan laptop yang selesai diservis kepadanya. Pelaku berdalih tidak membawa bukti tanda terima servis dan segera melarikan diri setelah laptop diberikan korban. Menyadari telah menjadi korban tipu daya, pihak toko segera melaporkan peristiwa ini ke Polsek Medan Timur untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Mutiara Aina Putri, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Kota Administrasi Jakarta Utara menggelar razia minuman beralkohol di kawasan Sunter, Jakarta Utara. Kegiatan tersebut dilakukan menindaklanjuti laporan warga terkait dugaan peredaran minuman beralkohol yang mengganggu ketertiban lingkungan. Satpol PP Kota Administrasi Jakarta Utara bersama unsur TNI dan Polri melaksanakan razia minuman beralkohol sebagai bagian dari penegakan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum. Petugas menyisir sejumlah pedagang pinggir jalan yang diduga menjual minuman beralkohol secara ilegal. Langkah ini dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan minuman beralkohol, khususnya di kalangan remaja. Dalam operasi tersebut, petugas mengamankan sejumlah minuman beralkohol yang dijual tanpa memenuhi ketentuan. Para pedagang juga diberikan pembinaan dan diingatkan agar tidak kembali menjual minuman beralkohol secara ilegal. Satpol PP mengapresiasi peran aktif masyarakat dalam memberikan informasi, serta mengajak warga untuk segera melaporkan kepada petugas apabila menemukan adanya peredaran minuman beralkohol yang melanggar aturan. Melalui pengawasan dan penertiban yang berkelanjutan, pemerintah berharap tercipta lingkungan yang aman, tertib, dan nyaman bagi seluruh masyarakat Jakarta Utara. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara menggagalkan upaya peredaran sabu di Kota Medan. Petugas mengamankan seorang pria bersama total barang bukti 8 kg sabu. Petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara mengamankan seorang pria yang diduga terlibat dalam peredaran sabu di Kota Medan, Sumatera Utara pada Senin 27 Juli 2026. Petugas menyita barang bukti sabu seberat kurang lebih 2 kg. Hasil pemeriksaan selanjutnya mengarahkan petugas melakukan pengembangan ke rumah di kawasan Helvetia dan ditemukannya 6 bungkus sabu serta sejumlah plastik berisi narkotika jenis sabu. Hasil penggeledahan menambahkan barang bukti sabu seberat sekitar 6 kg. Secara keseluruhan, petugas berhasil mengamankan sekitar 8 kg sabu dalam pengungkapan kasus ini. Penyidikan masih terus dilakukan untuk mengungkap pemilik barang bukti serta jaringan peredaran narkotika yang terlibat. Mutiara Aina Putri, tim redaksi Simpo TV melaporkan.
Kecurigaan seorang pengemudi ojek online berhasil menggagalkan dugaan aksi pencurian sepeda motor di Kota Medan, Sumatera Utara pada hari Selasa malam 28 Juli 2026. Satu unit sepeda motor yang diduga hasil curian diamankan oleh petugas kepolisian usai dirampas dari pencuri yang membawanya. Rekaman video memperlihatkan petugas kepolisian mengamankan satu unit sepeda motor yang diduga hendak dibawa kabur pelaku di kawasan Menteng 7 PT KI, Kota Medan, Sumatera Utara pada Selasa malam 28 Juli 2026. Peristiwa ini bermula saat seorang pengemudi ojek online menaruh curiga terhadap dua pria yang mendorong sepeda motor dengan tergesa-gesa di kawasan Menteng 7 PT KI. Setelah menerima informasi dari pengemudi ojek online, petugas kepolisian melakukan pengejaran terhadap dua terduga hingga Simpang Pelangi. Salah satu terduga sempat dicegat, namun berhasil melarikan diri menggunakan sepeda motor Yamaha Aerox ke arah Amplas. Sepeda motor yang diduga akan dibawa kabur berhasil diamankan dan kini berada di Polsek Medan Kota. Hingga kini polisi masih menunggu laporan resmi korban serta melakukan penyelidikan lebih lanjut. Mutiara Aina Putri, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, seorang warga negara Italia dideportasi oleh rumah detensi imigrasi Denpasar setelah menyelesaikan proses hukum atas kasus penganiayaan. Selain dipulangkan, warga negara Italia tersebut diusulkan untuk masuk ke dalam daftar larangan masuk ke Indonesia. Rumah detensi imigrasi Denpasar mendeportasi warga negara Italia berinisial JF 41 tahun melalui Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali dengan tujuan akhir Roma pada Jumat 24 Juli 2026. Tindakan deportasi dilakukan setelah JF menyelesaikan pidana pengawasan selama 3 bulan atas kasus penganiayaan terhadap warga lokal yang terjadi di Denpasar pada April lalu. Selain terlibat tindak pidana, petugas juga menemukan JF melakukan pelanggaran keimigrasian berat karena melebihi masa izin tinggal atau overstay selama lebih dari 3 tahun. Atas pelanggaran tersebut, imigrasi menjatuhkan tindakan administratif berupa deportasi sesuai ketentuan Undang-Undang Keimigrasian. Usai menjalani seluruh proses hukum, JF dipulangkan ke negara asal dan diusulkan masuk ke dalam daftar penangkalan agar tidak dapat kembali masuk ke wilayah Indonesia. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, patroli gabungan TNI Polri masih disiagakan pasca bentrokan berdarah di Jalan Tambak Menteng, Jakarta Pusat. Informasinya kami hadirkan sesaat lagi dalam Kilas Peristiwa Catatan Kriminal. Pasukan gabungan bermotor dari unsur TNI dan Polri Selasa sore menggelar patroli cipta kondisi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Sejumlah ruas jalan di sekitaran Gondang Dia, Cikini, dan Pegangsaan disisir petugas. Patroli dilanjutkan hingga ke lokasi bentrokan berdarah yang telah menelan korban jiwa, tepatnya di Jalan Tambak dan Jalan Matraman Dalam. 2 hari pasca kejadian, polisi memastikan situasi di lokasi sudah berangsur normal, di mana warga sudah mulai berjualan, bekerja seperti biasa hingga bersekolah. Namun begitu, penjagaan tetap digelar demi memastikan situasi benar-benar aman dari hal-hal yang tidak diinginkan, seperti tawuran atau penyerangan susulan. Kesempatan sore hari ini, saya, Kapolsek Menteng dan Ramil Menteng beserta personil melaksanakan patroli melingkari wilayah hukum Polsek Menteng dan Koramil Menteng untuk memastikan bahwa situasi saat ini atau situasi terkini wilayah Menteng dan khususnya wilayah Pegangsaan, Matraman, dan seputarnya itu dalam kondisi yang aman dan kondusif. Itu yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini, dan upaya atau kegiatan patroli ini tetap akan terus kami laksanakan sampai betul-betul masyarakat merasa aman dan nyaman. Selain di lokasi kejadian, aparat gabungan TNI Polri juga masih disiagakan di Polsek Metro Menteng
menyusul aksi geruduk oleh sekelompok pemuda pasca kejadian. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Momen tak terduga terekam kamera ponsel salah satu pengunjung pasar malam di Sragen, Jawa Tengah. Seorang anak yang sedang menikmati wahana komedi putar, ayunan, tiba-tiba terjatuh usai kedua tangannya ke belakang kursi ayunan, hingga menyebabkan sang bocah kehilangan keseimbangan. Beruntung tubuh mungilnya masih tersangkut besi pengaman, dan beberapa detik sempat bertahan dengan tangan di bawah ayunan sambil mengikuti ritme putaran wahana. Petugas wahana yang melihat langsung menolong bocah tersebut agar dapat duduk kembali seperti sedia kala. Netizen yang mengomentari pun tak tanggung-tanggung. Bukan iba, justru aksi bocah mempertahankan tubuhnya itu disebut mirip dengan Hellcat, salah satu hero di dalam games Mobile Legends, di mana berjalan menggunakan kedua tangan dan kakinya. Tim redaksi Info TV melaporkan. Angin puting beliung menerjang Desa Tutung Bungkuk dan Desa Kotor Rendah, Kecamatan Siulak, Kabupaten Kerinci, Jambi, pada Senin 27 Juli 2026. Terjangan angin menyebabkan 30 rumah warga mengalami kerusakan, mulai dari rusak ringan hingga rusak berat. Sejumlah atap rumah berterbangan, sementara dinding dan bagian bangunan lainnya mengalami kerusakan. Fasilitas milik warga juga dilaporkan turut terdampak akibat bencana ini. Petugas bersama pihak terkait masih melakukan pendataan terhadap rumah warga yang terdampak. Mutiara Aina Putri, tim redaksi Info TV melaporkan. Kecelakaan tunggal terjadi di Jalan Inspeksi Kali Mokepark, nomor 15 Rawabuaya, Cengkareng, Jakarta Barat. Seorang pengendara motor yang melaju dari arah barat menuju timur kehilangan kendali dan terjatuh hingga sepeda motornya terjun bebas ke dalam Kali Mokepark. Korban mengalami luka parah akibat terjatuh di badan jalan. Warga di lokasi memberikan pertolongan pertama kepada korban sambil menghubungi ambulans. Menurut keterangan warga setempat, warga baru mengetahui adanya insiden setelah mendengar suara benturan yang cukup keras. Diduga korban kecelakaan akibat kondisi ketinggian jalan yang berbeda. Itu kejadiannya jatuh sendiri, ya terus udah gitu langsung motornya langsung nyebur ke kali. Itu dari arah mana ke mana? Dari arah barat ya. Berapa orang? Satu orang. Terus sekarang udah di mana? Ya, dibawa ke rumah sakit, bawa pakai ambulans. Luka-luka? Luka-luka mukanya, kamarnya juga ya. Ada yang salah. Korbannya ada berapa? Satu orang. Naik motor, Bu? Motor ya. Ngebut nggak sih? Enggak sih, sebenarnya mah nggak kedengeran ngebut, tiba-tiba ngedenger jatuh gitu, ya udah dilihat motornya langsung nyebur ke kali. Itu bisa kejebur gimana, Bu? Nabrak apa, Bu, dia? Nggak nabrak tuh, langsung jatuh aja gitu. Motornya juga kecemplung? Motornya yang nyemplung, orangnya enggak. Korban kemudian dievakuasi menggunakan ambulans menuju rumah sakit. Berdasarkan data unit kecelakaan lalu lintas Satlantas Polres Metro Jakarta Barat, korban diketahui berinisial WL, usia 38 tahun, seorang karyawan swasta warga Wijaya Kusuma, Jakarta Barat. Korban mengalami luka pada bagian wajah serta mebar di kaki dan saat ini menjalani perawatan di Rumah Sakit Herminda dan Monggol. Sementara sepeda motor yang juga dikendarainya mengalami kerusakan cukup parah pada bagian depan. Penyebab pasti kecelakaan masih dalam penyelidikan petugas. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Seorang akuntan salah satu perusahaan diperiksa aparat kepolisian lantaran diduga membuat laporan palsu menjadi korban pembegalan di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Pelaku diduga membuat laporan palsu guna menghindari biaya kredit laptopnya senilai 27 juta rupiah. Pria berinisial AC warga Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat ini dibawa pihak kepolisian unit Resmob Satreskrim Polrestro Jakarta Barat, Kamis 23 Juli 2026 malam. Petugas membawanya karena menduga pria ini membuat laporan palsu terkait aksi pembegalan laptop yang menimpa dirinya. Dugaan laporan palsu ini terbongkar usai petugas melakukan penyelidikan dengan mendatangi lokasi kejadian di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Petugas memeriksa rekaman kamera CCTV dan hasilnya tidak ada kejadian pembegalan. Dari pemeriksaan sementara, pria ini mengaku membuat laporan palsu lantaran menghindari biaya kredit laptopnya yang senilai 27 juta rupiah.
Bahkan demi memuluskan laporannya, pria ini rela melukai lengan kirinya dengan gunting saat membuat laporan ke petugas. Kami dari unit Resmob Polres Metro Jakarta Barat kali ini sedang menangani kasus pencurian dengan kekerasan yang dilaporkan ya. Jadi setelah kami dalami, kami lakukan penyelidikan, ternyata kejadian itu tidak benar. Maksudnya korban tersebut melaporkan ke pihak kepolisian bahwa dia dibegal. Ternyata tidak seperti itu. Ternyata yang benar setelah kami lakukan penyelidikan bahwa korban sebenarnya tidak terjadi kejadian seperti itu, hanya mengarang cerita guna dengan dasar laporan polisi korban bisa mengajukan kepada kredit, sebenarnya kredit laptop dia tidak membayar kredit, dan kami lakukan penyelidikan sebenarnya laptop itu bernilai 27 juta, namun dia baru bayar sekitar 5 kali. Jadi dengan dasar laporan bahwa dia dibegal di wilayah Cengkareng, dengan dasar laporan polisi dia mengajukan keberatan kepada pihak yang memberi kredit. Atas laporan palsu yang dilakukannya, pria ini meminta maaf kepada pihak kepolisian dan segera mencabut laporannya. Selamat malam, saya Andi Chandra. Saya memohon maaf kepada tim Kepolisian Republik Indonesia, tim Polsek Cengkareng, dan Polres Jakarta Barat atas laporan palsu saya di Polsek Cengkareng terkait dengan barang saya yang dijamret atau dibegal. Motif saya melakukan itu karena saya ingin klaim asuransi dan menghentikan cicilan. Itu semua disebabkan karena ekonomi. Dan saya memohon maaf atas laporan yang saya buat. Saya bersedia untuk mencabut laporan tersebut dan tidak akan mengulanginya kembali. Meski korban telah meminta maaf, polisi tetap melakukan pendalaman kasus laporan palsu yang dilakukannya. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Misteri tewasnya prajurit TNI di kawasan perumahan Pondok Hijau Golf, Kecamatan Kelapa II, Kabupaten Tangerang terungkap. Petugas mengamankan sejumlah orang yang diduga terlibat kurang dari 24 jam dan petugas tengah mendalami motif pembunuhan. Rekaman CCTV merekam detik-detik sesaat seorang pria dikeroyok sejumlah orang di kawasan perumahan Pondok Hijau Golf, Desa Curug Sangereng, Kelapa II, Kabupaten Tangerang. Aksi kekerasan itu berujung pada penusukan yang menyebabkan korban meninggal dunia. Bermodalkan rekaman CCTV dan keterangan saksi, petugas gabungan dari Polres Tangerang Selatan dan Subdit Jatan Ras Polda Metro Jaya mengungkap kasus ini dalam waktu kurang dari 24 jam. 3 orang terduga pelaku ditangkap, sementara 1 orang lainnya menyerahkan diri ke Subdit Jatan Ras Polda Metro Jaya pada Minggu, 26 Juli 2026 malam. Pada Senin 27 Juli 2026 malam, Detasemen Polisi Militer TNI turut mengamankan 3 orang lainnya yang hingga saat ini masih berstatus saksi. Ketiganya kemudian diserahkan ke Polres Tangerang Selatan guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Dari hasil penyelidikan, polisi mengidentifikasi korban bernama Arif Budi Sampurna, seorang prajurit TNI Angkatan Darat yang bertugas di Yonif TP 804 Cendrawasih, Papua. Hasil otopsi menunjukkan korban mengalami 10 luka tusuk, masing-masing 5 luka pada bagian depan dan 5 luka pada bagian belakang tubuh. Usai proses otopsi selesai, jenazah korban diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan di kampung halamannya. Bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 19 Juli 2026, sekira pukul 7 pagi, kami mendapatkan laporan dari masyarakat adanya penemuan jenazah laki-laki yang berada di Jalan Raya Pondok Indah Hijau Golf, depan pertigaan klaster di daerah Curug, Kelapa II, Kabupaten Tangerang. Dari penemuan jenazah tersebut, kami Polres Tangerang Selatan bersama dengan Polsek Kelapa II melakukan olah TKP, mengikut sertakan Inafis, dan dapat ditemukan bahwa ada 1 jenazah pria inisial ABS dengan pekerjaan TNI Angkatan Darat, Satuan Yon TP 804 Cendrawasih, Papua, di mana kita temukan yang bersangkutan almarhum sudah tidak bernyawa dengan ada luka tusukan. Di situ kami membawa jenazah ke RSUD Tangerang. Dari bagian tersebut, kami Polres Tangerang Selatan berkoordinasi dengan Denpom 1 Jaya Tangerang
dan Korem 052 Wijaya Krama untuk mengidentifikasi jenazah tersebut. Setelah itu kami bersama-sama juga dengan rekan-rekan TNI untuk melakukan penyelidikan. Alhamdulillah pada minggu malam kita telah menangkap 3 orang pelaku. Di sini yang bersangkutan melakukan pemukulan secara bersama-sama kepada korban. Kami juga di backup oleh Ditreskrim Polda Metro Jaya dan Subdit Jatanras Barreskrim Polri. Dari 3 pelaku tersebut, kami mengamankan beberapa baju yang digunakan para pelaku dalam berbuat, dan tidak lama kemudian 1 orang pelaku penusukan mengamankan diri, menyerahkan diri ke Subdit Jatanras Polda Metro Jaya, yang selanjutnya dari Polda Metro Jaya dilimpahkan kepada kami. Hingga saat ini terdapat 4 orang tersangka terhadap perbuatan ini. Saat ini juga kami sedang melakukan pemeriksaan mendalam terhadap 3 orang calon tersangka terduga pelaku, yang dimana tadi malam diamankan oleh rekan-rekan dari Denpom Jaya 1 Tangerang. Dari 3 orang tersebut kita masih lakukan pendalaman dan kita segera lakukan gelar perkara untuk menentukan status yang bersangkutan. Pak, izin Pak, untuk luka korban itu di mana aja Pak? Baik, dari hasil pemeriksaan luka korban ada di depan 5 tusukan dan di belakang 5 tusukan. Bapak, kan ada 4 tersangka ya. 4 ini nih mereka saling kenal dengan korban, dan apakah mereka juga warga sipil atau enggak? Baik, kalau dari 4 tersangka merupakan warga sipil, di mana bertemu di satu tempat sate Taichan di daerah Kelapa II. Berarti saling kenal nih Pak ya? Sama korban? Tidak saling kenal. Tidak saling kenal. Ya. Oh, untuk peran masing-masing apa aja sih Pak? Peran masing-masing dapat saya jelaskan bahwa satu tersangka inisial BR, umur 36 tahun, perannya mengejar korban. Kemudian yang kedua, inisial RRG, umur 22 tahun, memukul korban, mengejar korban menggunakan sepeda motor. Kemudian inisial MKN, 27 tahun, mengejar korban. Kemudian yang terakhir adalah inisial EYR, 21 tahun, mengejar korban, memukul korban, dan menusuk korban menggunakan sebilah pisau. Artinya menusuk 1 orang aja? Ya, sementara 1 orang. Tidak menutup kemungkinan petugas menetapkan status 3 orang yang diamankan Denpom TNI ditingkatkan menjadi tersangka apabila ditemukan bukti yang cukup. Dari Tangerang Selatan, Banten, jurnalis Info TV melaporkan. Aparat kepolisian baku tembak dengan pencuri motor di kawasan Bundaran 3 Citra Raya Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten pada Jumat 24 Juli 2026. Peristiwa tersebut menggegerkan warga dan pengguna jalan yang melintas di lokasi. Aksi baku tembak pengendara sepeda motor terjadi di kawasan Bundaran 3 Citra Raya Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten, Jumat 24 Juli 2026. Baku tembak terjadi saat situasi jalan ramai dilalui pengguna jalan. Menurut keterangan sejumlah saksi, baku tembak bermula saat 2 motor terjatuh. Kemudian pengendara saling mengejar sembari menembakkan senjata api. Baku tembak terhenti setelah salah satu pengendara motor melarikan diri dengan membonceng sepeda motor temannya ke arah Citra Avenue. Usai video viral, Polresta Tangerang mengonfirmasi kejadian ini merupakan penyergapan komplotan pencuri motor atau curanmor. Pria berbaju putih yang terlihat mengejar adalah polisi dari Polda Metro Jaya yang sedang melacak pencurian motor Honda Beat Deluxe. Namun saat akan ditangkap, komplotan pencuri ini melakukan perlawanan sengit menggunakan senjata api. Petugas mengamankan 1 unit sepeda motor pelaku yang ditinggalkan di lokasi sebagai barang bukti. Tim redaksi Info TV melaporkan. 2 pencuri sepeda motor diarak warga saat jajan batagor usai beraksi di kawasan Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara pada Rabu 29 Juli 2026 dini hari. 1 dari 2 pelaku dihakimi warga sebelum diamankan oleh petugas kepolisian. Kerumunan warga ini menyoraki 2 pencuri sepeda motor yang tertangkap warga saat jajan batagor usai beraksi di kawasan Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara, Rabu 29 Juli 2026 dini hari. Keduanya dibawa petugas tim gabungan Polsek Cilincing, Jatanras Polres Metro Jakarta Utara, dan Brimob Ion B Polda Metro Jaya yang sedang berpatroli. Warga berhasil menangkap kedua pelaku karena mengenali wajah pelaku dari rekaman CCTV yang sebelumnya beredar luas. Dari hasil pemeriksaan awal, pelaku mengaku sepeda motor hasil curian telah dijual ke wilayah Tanjung Priuk. Sementara 3 anggota komplotan lainnya masih dalam pengejaran petugas. Petugas mengimbau masyarakat agar tidak menjadi hakim utama dan menyerahkan proses hukum kepada aparat yang berwenang. Tim redaksi Info TV melaporkan.
Pemirsa, seorang pedagang martabak mini menjadi korban pencurian saat tertidur di lapaknya di Petukangan Utara, Pesanggerahan, Jakarta Selatan pada hari Selasa 28 Juli 2026. Ponsel dan uang hasil dagangan milik korban raib. Rekaman CCTV merekam aksi dua orang pencuri yang mendatangi lapak martabak mini saat korban tengah tertidur di Jalan AMDX Petukangan Utara, Pesanggerahan, Jakarta Selatan pada Selasa 28 Juli 2026. Kedua pelaku diduga mengambil 1 unit telepon genggam serta uang hasil dagangan yang berada di lokasi usaha korban. Setelah menguasai barang korban, kedua pelaku segera meninggalkan lokasi. Sementara korban baru mengetahui uang dan barangnya hilang setelah terbangun dari tidurnya. Peristiwa ini menjadi pengingat bagi para pedagang agar tetap meningkatkan kewaspadaan dan menjaga barang berharga, terutama saat beristirahat di lokasi usaha. Mutiara Aina Putri, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, mengaku sebagai pemilik laptop, seorang pria menggasak laptop di tempat servis komputer di Kota Medan, Sumatera Utara pada hari Senin 27 Juli 2026. Pelaku mengelabui penjaga toko yang merupakan siswa PKL. Rekaman CCTV ini menjadi bukti pencurian laptop di toko servis komputer di Jalan Pahlawan, Kota Medan, Sumatera Utara pada Senin 27 Juli 2026. Mengaku sebagai pemilik laptop, pria ini meminta siswa PKL yang menjaga toko memberikan laptop yang selesai diservis kepadanya. Pelaku berdalih tidak membawa bukti tanda terima servis dan segera melarikan diri setelah laptop diberikan korban. Menyadari telah menjadi korban tipu daya, pihak toko segera melaporkan peristiwa ini ke Polsek Medan Timur untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Mutiara Aina Putri, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, menyerahkan barang servisan merupakan tanggung jawab pemilik toko servis. Namun kelalaian dan kurangnya kewaspadaan saat menyerahkan bisa menimbulkan kerugian. Berikut beberapa tips aman yang dapat dilakukan saat menyerahkan barang servisan agar tidak menimbulkan kerugian. Pertama, pastikan identitas pengambil sesuai dengan data servis. Kedua, minta bukti tanda terima atau bukti kepemilikan sebelum menyerahkan barang. Ketiga, jangan mudah percaya pada pengakuan tanpa bukti yang jelas. Keempat, jika ragu, hubungi pemilik yang terdaftar untuk melakukan konfirmasi. Kelima, tolak penyerahan barang apabila identitas atau bukti kepemilikan tidak dapat diverifikasi. Demikian pemirsa, tips aman menyerahkan barang servis kepada pemilik. Ketelitian dan prosedur verifikasi yang tepat dapat membantu mencegah tindak penipuan maupun pencurian. Demikian rangkaian informasi catatan kriminal hari ini. Semoga setiap peristiwa yang kita saksikan dapat menjadi pengingat untuk selalu waspada dan menghindari tindakan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Jaga diri, jaga keluarga, dan jaga lingkungan karena kejahatan bisa saja menghampiri Anda. Saya Abdi Azwar Sahi pamit undur diri. Sampai jumpa dalam catatan kriminal berikutnya.